Di sebuah rumah mewah di pinggiran kota, hiduplah seorang wanita muda bernama Anggi, usianya baru 24 tahun. Seorang janda yang ditinggal suaminya 3 tahun lalu. Kekayaan yang melimpah tidak mampu menghapus kesepian. Hampir setiap hari, ia hanya ditemani hening. Duduk termenung di rumah besar itu, merasakan kehampaan yang tak pernah pergi. Pagi itu, Anggi duduk sendirian di ruang tamu rumah megahnya. Sinar matahari masuk melalui jendela besar, menyinari wajah cantiknya yang tampak murung. Ia menatap cangkir kopi di tangannya tanpa semangat. Sejak 3 tahun lalu, setelah suaminya meninggal, setiap pagi terasa hampa. Meskipun ia memiliki segalanya harta, rumah besar, kemewahan, namun di hatinya hanya ada sepi yang tak pernah pergi. Di halaman rumah, Bagas, pemuda 20 tahun yang bekerja membantu di rumah Anggi. Sore itu ia sedang membersihkan halaman rumah mewah. Anggi dengan penuh ketekunan, peluh menetes di wajahnya, tapi senyum ramah tetap terjaga. Dari teras, Anggi, wanita 24 tahun, duduk termenung sambil menatap jauh. Pikirannya melayang pada masa lalu. Sesekali pandangannya jatuh pada Bagas yang sedang bekerja. Ada rasa iba di hatinya, bercampur dengan sesuatu yang ia sendiri sulit mengerti. Hatinya yang lama kosong perlahan bergetar, tapi Anggi mencoba menahan diri. Di sisi lain, Bagas pun merasakan hal yang sama. Meski ia sadar dirinya hanyalah seorang pekerja sederhana, namun tanpa kata-kata, keduanya merasakan kehadiran satu sama lain lebih dari sekadar kebetulan. Hari semakin sore, dan tiba-tiba suara air menetes dari dalam rumah terdengar jelas. Anggi teringat bahwa keran di kamar mandinya sudah lama bermasalah. Dengan sedikit ragu, ia memanggil Bagas yang masih berada di halaman. Bagas pun menghentikan pekerjaannya, lalu berjalan masuk dengan wajah sopan. Anggi menjelaskan bahwa keran air di kamar mandinya rusak dan ia membutuhkan bantuan. Meskipun Bagas bukan tukang ledeng, ia terbiasa memperbaiki banyak hal kecil di rumah. Dengan sikap tenang, ia mengangguk dan bersedia mencoba memperbaikinya. Anggi menuntun Bagas masuk. Langkah mereka terasa canggung, tapi hati Anggi berdetak lebih cepat. Bagi Bagas, ini kesempatan untuk membantu. Meski ia berusaha keras menutupi rasa gugupnya, Bagas mulai bekerja memperbaiki keran di kamar mandi. Suara tetesan air terdengar jelas, membuat suasana sedikit hening. Ia jongkok sambil memutar kunci pipa dengan tangan yang penuh keringat, berusaha fokus. Anggi berdiri di dekat pintu, memperhatikannya dengan seksama. Tatapannya tak bisa lepas dari wajah muda Bagas yang serius bekerja. Ada rasa hangat yang menyusup ke dadanya. Sesuatu yang sudah lama hilang sejak ia ditinggal suaminya. Namun Anggi berusaha menahan diri, pura-pura sibuk memainkan jemarinya. Sementara itu, Bagas diam-diam merasakan tatapan itu. Meski ia pura-pura tak menyadari, baginya ini hanyalah pekerjaan. Tapi jantungnya berdetak lebih cepat dari biasanya. Keran akhirnya menyala kembali. Air mengalir lancar, menandakan pekerjaan Bagas selesai. Ia berdiri perlahan, menyeka keringat di dahinya dengan lengan bajunya. "Sudah selesai, Bu, silakan dicoba," ucapnya dengan sopan. Anggi melangkah pelan ke arah wastafel. Tangannya gemetar sedikit saat memutar keran. Air mengalir deras, membuatnya tersenyum lega. Ia menoleh ke Bagas, tersenyum manis sambil berkata, "Terima kasih, Bagas, pekerjaanmu rapi sekali." Bagas menunduk, tak berani menatap lama. Namun jantungnya berdetak lebih cepat ketika melihat senyum tulus itu. Suasana terasa hening, hanya suara air yang menetes pelan. Seolah ada percakapan diam-diam di antara hati mereka berdua. Anggi berjalan perlahan kembali ke ruang tamu.
diikuti oleh Bagas yang hendak berpamitan. "Ini upahmu," ucap Anggi sambil menyerahkan beberapa lembar uang. Bagas menunduk, menerima dengan kedua tangan. Lalu berkata pelan, "Terima kasih, Bu." Anggi menatap wajah Bagas sesaat lebih lama dari biasanya. Ada rasa hangat yang muncul, meski ia cepat-cepat mengalihkan pandangannya. Bagas pun bersiap pergi, namun hatinya bergetar. Pertemuan singkat ini meninggalkan kesan yang dalam. Suasana hening kembali menyelimuti ruangan. Hanya detak jantung mereka yang terasa semakin keras. Bagas melangkah menuju pintu, siap meninggalkan rumah besar itu. Namun ketika ia membuka pintu, hujan deras disertai kilatan petir menyambut. Anggi terkejut, ikut melihat keluar. Hatinya sedikit lega, ada alasan agar Bagas tidak segera pergi. "Masuk dulu, jangan kehujanan. Nanti aku siapkan handuk dan makanan," ucap Anggi sambil tersenyum lembut. Bagas awalnya ragu, tapi akhirnya menuruti. Ia duduk di ruang tamu dengan pakaian yang mulai basah. Sementara Anggi berjalan cepat menuju kamar untuk mengambil baju bersih bekas almarhum suaminya. Suasana rumah yang tadinya hening kini dipenuhi suara hujan deras yang menggema dari luar. Anggi kembali dari kamar dengan membawa handuk putih bersih dan sebuah setelan kemeja milik almarhum suaminya. Ia meletakkannya di sofa dekat Bagas. "Pakai ini dulu, biar nggak masuk angin," ucapnya lembut. Bagas terdiam, menatap pakaian itu dengan perasaan campur aduk. Ada rasa sungkan, juga berat hati menerima pemberian itu. "Nggak kusah, Nyonya, saya nggak apa-apa," katanya pelan. Namun Anggi menatapnya serius, lalu berkata tegas, "Aku nggak mau kamu sakit. Anggap saja kamu bagian dari rumah ini." Kata-kata itu membuat dada Bagas bergetar. Ia mengangguk perlahan, mengambil handuk, lalu mulai mengeringkan rambutnya yang basah. Malam semakin larut. Suasana rumah terasa tenang, hanya ditemani suara hujan deras di luar jendela. Bagas masih duduk di sofa. Kini sudah mengenakan kemeja putih peninggalan almarhum suami, Anggi. Pakaian itu sedikit longgar di tubuhnya, membuat ia terlihat berbeda dari biasanya. Anggi duduk di kursi seberang, memandang Bagas dengan sorot mata sulit diartikan. Ada rasa iba, kesepian, dan sesuatu yang lebih dalam yang mulai tumbuh. Bagas menyadari tatapan itu membuat jantungnya berdegup lebih kencang. Ia menunduk, mencoba menghindar. Tapi suasana hening membuat segalanya terasa semakin dekat. Di antara detik-detik itu, ada perasaan tak terucap yang perlahan menyelimuti mereka berdua. Hujan di luar semakin deras. Suara gemuruh petir sesekali terdengar memecah keheningan. Anggi masih menatap Bagas. Hatinya bergetar seperti menemukan sesuatu yang telah lama hilang. Ia memberanikan diri membuka percakapan. Suaranya lembut namun bergetar. "Bagas, sudah lama sekali aku merasa sendiri," katanya lirih. Bagas terkejut, wajahnya memerah, tidak tahu harus menjawab apa. Tangannya mengepal di pangkuan, mencoba menahan perasaan yang sejak tadi membuncah. Anggi tersenyum tipis, lalu berdiri perlahan, mendekati sofa tempat Bagas duduk. Suasana semakin tegang, jarak mereka kini hanya beberapa langkah. Bagas menunduk dalam-dalam, takut menatap wajah Anggi terlalu lama. Namun Anggi terus berjalan mendekat, hingga aroma harum tubuhnya terasa begitu dekat. Dalam hati Bagas berdoa agar ia mampu menjaga diri, meski getaran hatinya makin sulit ia kendalikan. Malam semakin larut, suara hujan kian deras menimpa atap rumah. Anggi dan Bagas duduk berhadapan, tapi jarak di antara mereka terasa semakin memudar. Tatapan mereka saling bertemu, bergetar, seolah ada sesuatu yang tak lagi bisa ditahan. Hati keduanya diguncang oleh rasa yang sama.
Sebuah gejolak yang selama ini mereka sembunyikan. Perlahan, tanpa sadar, mereka terbawa suasana. Malam itu, hujan dan gemuruh petir menjadi saksi bisu saat mereka berdua hanyut dalam gejolak perasaan yang membara, melewati batas yang tak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Keesokan paginya, sinar matahari menembus tirai kamar, menyinari wajah Anggi dan Bagas yang masih terbaring di ranjang. Mereka terbangun hampir bersamaan, lalu saling menatap dengan tatapan canggung. Ada keheningan yang pekat, seolah kata-kata sulit terucap. Anggi menggenggam selimut erat-erat. Wajahnya memerah, sementara Bagas menunduk, tak berani menatap terlalu lama. Hati mereka bergejolak antara penyesalan dan kebingungan. Namun juga ada kehangatan baru yang tak bisa mereka pungkiri. Pagi itu, mereka sadar hubungan mereka tidak akan pernah sama lagi. Pagi itu, suasana rumah terasa berbeda. Anggi menyiapkan sarapan sederhana di meja makan. Tangannya masih sedikit gemetar. Seolah hatinya belum sepenuhnya tenang, Bagas duduk berhadapan dengannya, sesekali menunduk tidak berani menatap langsung. Keheningan menyelimuti mereka. Hanya terdengar bunyi sendok yang beradu dengan piring. Anggi mencoba tersenyum meski dalam dadanya masih berputar pertanyaan tentang apa yang telah terjadi malam tadi. Bagas sendiri berusaha menahan kata-kata, takut salah ucap. Namun, dalam hati keduanya tahu ada sesuatu yang telah berubah. Batas yang dulu mereka jaga kini sudah terlewati. Dan kini, yang tersisa hanyalah rasa ragu, harapan. Hari demi hari pun berlalu, dan kedekatan Anggi dan Bagas semakin nyata. Mereka mulai terbiasa sarapan bersama, berbincang ringan. Bahkan saling menanyakan kabar satu sama lain. Meski masih ada rasa canggung, namun senyum Anggi kini lebih tulus. Dan tatapan Bagas sudah berani menatap sedikit lebih lama. Perlahan, tembok kesepian yang membelenggu hati Anggi runtuh, digantikan kehangatan baru yang tumbuh dari perhatian sederhana. Bagas, di balik diam mereka, ada janji tak terucap, sebuah kisah baru yang sedang lahir. Dari kisah Anggi dan Bagas kita bisa belajar bahwa cinta sejati kadang datang dari arah yang tak pernah kita duga. Harta, status, dan perbedaan hidup bukanlah penghalang. Karena yang terpenting adalah ketulusan hati dan kehangatan yang saling diberikan. Kesepian bisa menyiksa, namun hadirnya seseorang yang benar-benar peduli mampu mengubah luka menjadi kebahagiaan. Dan ya, cukup sampai di sini. Saya pamit undur diri, terima kasih buat yang sudah nonton sampai akhir.